Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Darmawan, mahasiswa Setia Satya Dharma Singaraja, NIM 18011047, kelas 6A S1 Manajemen Reguler Sore. Di sini saya akan mempresentasikan materi pemahaman tentang perpajakan. Langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Pengertian perpajakan. Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumirto, SH, dalam bukunya Mardiarsmo 2011, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbul kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut B.J.A. Andriani dalam bukunya Waluyo 2009, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum, undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua, peranan perpajakan dalam pembangunan. Pajak sangat erat hubungannya dalam pembangunan nasional, baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, memperlancar roda pemerintahan, menyiapkan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, fungsi perpajakan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi. Mardiasmo 2011, fungsi anggaran budgetir sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi atau intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai PPN, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, pajak bumi dan bangunan PBB, dan lain-lain. Fungsi mengatur reguleren sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur sebagai berikut. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah PPNBM dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi, sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah atau mengurangi gaya hidup mewah. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi membayar pajak yang tinggi, pula terjadi pemerataan pendapatan. Tarif pajak ekspor sebesar 0%. Ini dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi, membahayakan kesehatan. Pembebasan pajak penghasilan atau sisa hasil usaha koperasi dimasukkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menamakan modalnya di Indonesia. Jenis-jenis perpajakan.
Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat dan lembaga pemungutnya. Jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifat terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Sementara jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dimasukkan oleh yang membayar kepada pemikul. Jadi pajak ini dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan PPh yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai PPN dari barang yang dikenakan pajak, pajak pusat, dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP. Berbeda dengan pajak pusat atau nasional, pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Jenis-jenis stelsel perpajakan terdiri dari stelsel nyata, real stelsel. Ini mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang benar diperoleh dalam setiap tahun pajak. Kelebihan sistem ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru akan dikenakan pada akhir periode, yaitu setelah real diketahui. Stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Stelsel ini bekerja dengan suatu anggapan yang bermacam-macam tergantung dari undang-undang yang mengaturnya. Kelebihannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya. Stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi kedua stelsel di atas. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Asas pemungutan pajak. Teori-teori pembenaran pemungutan pajak. Teori asuransi. Teori ini mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai premi yang harus dibayar oleh setiap orang. Teori kepentingan. Teori ini mengatakan bahwa pembagian beban pajak harus didasarkan atas masing-masing kepentingan orang dalam tugas pemerintah. Teori gaya pikul. Teori ini mengatakan bahwa setiap orang wajib membayar pajak sesuai daya pikul masing-masing. Teori bakti.
Teori ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak, mengatakan bahwa pembayaran pajak merupakan tanda bakti seseorang kepada negara. Teori asas gaya beli. Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat melalui saluran lain. Pungutan pajak menurut Pancasila. Menurut teori ini, pungutan pajak dibenarkan. Pembayaran pajak adalah pengorbanan setiap anggota keluarga untuk kepentingan keluarga tanpa mendapat imbalan. Asas-asasnya terdiri dari asas yuridis. Menurut ini, pungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang landasan hukum. Pungutan pajak di Indonesia adalah Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945. Asas ekonomis. Asas ini menekankan pada pemikiran bahwa mengenai kehidupan ekonomi terus meningkat. Asas finansial. Sesuai dengan fungsi budgetir, maka sudah barang tentu bahwa biaya pengenaan pajak harus sekecil-kecilnya dibandingkan dengan pendapatan. Sistem pemungutan dalam perpajakan. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem Mardiasmo 2011, yaitu sebagai berikut. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Self-assessment system adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang terutang. Withholding system adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besar pajaknya yang terutang oleh wajib pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Perpajakan tahun nomor 6 tahun 1983 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Wajib pajak adalah pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mengacu pada peraturan perpajakan, pengertian wajib pajak adalah setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan, termasuk membayar pajak. Seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang Perpajakan tahun nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mengacu pada peraturan perpajakan, pengertian wajib pajak adalah setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Karena di setiap wajib pajak, seorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Kewajiban wajib pajak antara lain seperti memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak, kooperatif pada saat mengikuti pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya. Sedangkan hak wajib pajak diantaranya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaannya, identitasnya, hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya, serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan. Jenis-jenis hukum pajak. Hukum pajak dikenal dalam 2 jenis, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Di Indonesia sendiri,
Kedua jenis hukum pajak ini memiliki contoh-contohnya masing-masing. Berikut adalah penjelasan akan kedua jenis hukum pajak tersebut. Hukum pajak material merupakan peraturan perundang-undangan, keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang menjadi syarat suatu menjadi objek pajak, subjek pajak, besaran tarif pajak, dan semua yang berkaitan dengan ada atau dihapusnya pajak. Hukum pajak formal. Hukum pajak formal merupakan kumpulan peraturan yang berisi tata cara untuk merelasikan hukum material di Indonesia sendiri. Hukum pajak formal ini membuat beberapa ketentuan seperti sistem dan prosedur pemungutan pajak, hak-hak fiskus untuk monitoring dan evaluasi ketentuan pendaftaran, ketentuan pelaksanaan kewajiban perpajakan, tata cara pembayaran, tata cara pengembalian kelebihan yang pembayaran suatu ketetapan pajak, kewajiban pembukuan kewenangan instansi perpajakan, penagihan pajak, sanksi, tindak pidana penyidikan, dan penyelesaian sengketa. Berikut adalah ketentuan hukum pajak formal yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (STDD), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 (STDD), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dan surat kuasa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Hukum pajak menjadi hukum yang mengatur semua hal terkait fiskal negara. Hukum ini penting untuk dipatuhi semua warga negara agar tercipta kesejahteraan dalam upaya pembangunan nasional. Apalagi bagi perusahaan, urusan pajak tidak boleh dianggap sebelah mata karena kealpaan bisa membuat kerugian yang fatal. Oleh karenanya, penting bagi perusahaan menyiapkan perhitungan dan pelaporan pajak dengan benar. Saat ini, sudah banyak software akuntansi yang secara khusus memiliki fitur pajak. Seperti yang disediakan oleh Ukirama ERP, software dengan basis cloud ini akan memudahkan Anda mengelola pajak agar tidak hanya efektif, tetapi juga akurat. Fitur yang lengkap dan terintegrasi menjadi keunggulan dari Ukirama ERP sehingga dipercaya oleh banyak klien. Kesimpulannya adalah, pajak adalah pembayaran yang dilakukan rakyat dan merupakan sumber dana untuk pembangunan. Selain itu, pajak berbeda dengan retribusi dan sumbangan. Dalam penetapan besaran pajak harus sesuai dengan Pancasila. Pajak sendiri memiliki banyak jenis dan asas yang digunakan pun beraneka ragam. Tarif pajak berbeda tergantung dasar yang digunakan. Selain itu, pemerintah telah memberikan batasan segala hal yang dikaitkan dengan pajak dalam Undang-Undang Perpajakan Nasional yang merupakan modernisasi dari Undang-Undang Pajak zaman kolonial. Untuk menarik pajak yang ada di luar negeri, pemerintah melakukan kerjasama dengan negara lain dalam perpajakan yang lazim disebut perjanjian traktat, yang hal tersebut diatur dalam hukum pajak internasional. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.